Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif kelas 8 di semester genap ya teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, kita akan belajar tentang pengertian teks persuasif, yaitu teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau kegiatan-kegiatan penulis. Artinya bahwa teks persuasi di sini adalah teks yang membujuk atau mempengaruhi. Berikut adalah ajakan dalam teks persuasif. Dalam teks persuasif ini, ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Undangan ajakan dapat berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk dapat melakukan sesuatu. Berikut adalah menyimpulkan isi teks persuasif. Dalam hal ini, teman-teman, simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi di dalam teks persuasif. Karena teks persuasif berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan yang ada. Jadi, di dalam teks persuasif ini terdapat simpulan dari isi secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah penyimpulan dalam teks persuasif. Di sini ada 5 langkah-langkah dalam teks persuasif. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Di sini kita semua harus bisa memahami dan membaca secara keseluruhan isi dalam teks persuasif. Yang kedua adalah mencatat bagian-bagian penting dari isi teks persuasif tersebut. Harus kita temukan di dalam teksnya. Yang ketiga, kita harus memahami hubungan logis antar bagian penting dari teks itu. Hubungan logis, hubungan yang berkaitan dengan paragraf yang satu dengan yang keduanya. Yang keempat adalah merumuskan simpulan isi teks persuasif secara singkat dan lebih jelas kembali. Artinya bisa memahami bagian dari simpulan atau secara keseluruhan isi di dalam teks persuasif. Berikut adalah struktur dari teks persuasif. Di dalam struktur teks persuasif ini ada 4 yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah pengenalan isu, di mana pengenalan isu ini adalah bagian dari penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar dari pembicaraannya. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah bagian dari pendapat yang terdapat di dalam teks persuasif. Baik, yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Ajakan di sini berarti bersifat untuk mempengaruhi terhadap seseorang yang membaca dalam teks persuasif tersebut. Yang keempat adalah penegasan kembali bagian dari pernyataan-pernyataan yang sebelumnya atau merupakan bagian dari simpulan dalam teks persuasif. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Di dalam teks persuasif ini ada 4 kaidah kebahasaan yang memang harus kita pahami. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata penghubung seperti jika, sebab, karena, dengan demikian. Jadi harus ditemukan di dalam teks persuasif. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Di dalam kata kerja mental ini kita harus bisa mencari bagian dari yang diharapkan, kemudian yang memprihatinkan yang terdapat di dalam teks persuasif tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata perujukan, misalkan dengan demikian dan sebagainya, yang mencakup tentang kata-kata perujukan yang terdapat di dalam kaidah kebahasaan teks persuasif. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang teks persuasif. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita sebagai pengetahuan yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.